There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, terlebih dahulu Ibu akan buka proses pembelajaran kita pada hari ini ya. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, sehingga kita masih dapat hadir di kelas yang sama-sama kita cintai ini. Sholawat dan salam tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, baik Ananda semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita absen dulu ya. Coba Ananda semuanya perhatikan teman yang ada di samping kanannya dan juga di samping kirinya. Apakah ada teman dari Ananda semua yang tidak hadir? Oke, baik. Berarti hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu terlebih dahulu mau bertanya dulu nih. Siapa yang tahu apa pembahasan kita pada minggu yang lalu? Apa materi kita yang telah kita pelajari pada minggu lalu? Ya, silahkan Umar. Ya, betul sekali. Jadi pembelajaran kita pada minggu yang lalu itu ialah iman kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada minggu yang lalu itu kita telah membahas apa pengertian dari iman kepada para nabi dan berapa jumlah para nabi yang wajib kita ketahui, dan apa saja mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi tersebut. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan dari kita mempelajari iman kepada malaikat Allah ini ialah supaya kita mengetahui siapa itu malaikat-malaikat Allah dan apa saja tugas yang diberikan Allah kepada mereka, yakni kepada malaikat-malaikat Allah tersebut. Jadi yang pertama itu kita akan membahas definisi dari malaikat itu sendiri. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu atau siapa itu malaikat-malaikat Allah? Baik, benar sekali. Jadi malaikat Allah itu ialah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya atau nur. Allah menciptakan malaikat itu dari cahaya. Beda halnya sama manusia. Manusia itu diciptakan Allah dari saripati tanah. Nah, jadi malaikat ini diciptakan dari cahaya atau nur. Nah, malaikat ini Allah ciptakan untuk diberi tugas nantinya sesuai dengan apa yang Allah tugaskan kepada mereka. Nah, jadi itulah definisi dari malaikat itu sendiri. Baik, Ananda semuanya, setelah kita mengetahui apa arti dari malaikat ataupun siapa itu malaikat-malaikat Allah, sekarang kita harus mengetahui pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi iman kepada malaikat Allah itu
termasuk kepada salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang kedua. Yang pertama kita iman kepada Allah, dan yang kedua kita iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Nah, artinya di sini bahwasanya kita percaya bahwa malaikat itu Allah ciptakan dari cahaya atau nur. Nah, Allah menciptakan malaikat ini untuk diberi tugas nantinya mengurus berbagai hal yang ada, baik itu di bumi ataupun di langit. Nah, jadi kita sebagai hamba Allah harus percaya bahwa Allah itu telah menciptakan malaikat-malaikatnya untuk diberi tugas kepada mereka. Nah, jadi itu definisi dari iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, baik ananda semuanya, sekarang kita masuk kepada dalil yang berkaitan dengan malaikat, yaitu terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 19. Bunyi ayatnya seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ard wa man 'indahu wa la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, dan miliknya. Nya di sini ialah Allah Subhanahu wa taala. Miliknya siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tidak memiliki rasa angkuh dan tidak pula merasa letih. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari ayat ini bahwasanya siapa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi itu ialah punya Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita ini sebagai makhluknya. Kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan malaikat-malaikat, Allah yang menciptakan dan Allah lah yang punya segalanya. Nah, dijelaskan juga bahwasanya malaikat-malaikat Allah itu tidak angkuh terhadap menyembah Allah. Mereka tidak pernah angkuh dan selalu menyembah kepada Allah, dan mereka tidak pernah merasa letih terhadap apa yang Allah tugaskan kepada mereka. Nah, jadi itulah dalil yang berkaitan dengan malaikat Allah, yaitu terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 19. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sifat dan perilaku dari malaikat tersebut. Nah, di sini Ibu hanya menyampaikan 3 sifat dan perilaku malaikat tersebut. Yang pertama, malaikat itu ialah makhluk yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Mereka selalu menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka tanpa rasa angkuh sedikit pun, tanpa rasa sombong sedikit pun. Dan yang kedua ialah sifat malaikat itu, mereka itu tidak makan dan tidak pula minum. Beda halnya dengan manusia yang apabila mereka tidak makan, mereka akan kehausan dan kelaparan. Nah, tetapi malaikat ini diberikan Allah kelebihan, mereka tidak makan dan tidak minum, dan mereka tidak merasakan kelaparan dan juga kehausan. Dan yang ketiga ialah malaikat ini tidak memiliki jenis kelamin. Berbeda juga dengan manusia. Manusia itu memiliki jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki, sedangkan malaikat ini tidak memiliki jenis kelamin apapun. Nah, itulah 3 sifat yang Ibu sampaikan kepada ananda semua untuk dipahami nantinya. Selanjutnya kita masuk kepada nama-nama malaikat yang wajib diketahui dan apa saja tugas mereka yang Allah berikan. Yang pertama itu ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Selanjutnya malaikat Mikail. Malaikat Mikail Allah tugaskan untuk memberi rezeki melalui Allah dan diberikan kepada
makhluk hidup, seluruh makhluk hidup. Dan yang ketiga itu adalah malaikat Israil, yaitu tugasnya untuk mencabut nyawa manusia apabila telah datang ajal. Kemudian malaikat Israfil itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala. Selanjutnya malaikat Munkar dan Nakir itu Allah tugaskan untuk menanyai ruh manusia yang telah meninggal di dalam kubur. Jadi tugas mereka menanyai manusia yang telah meninggal nanti di dalam kubur. Selanjutnya malaikat Raqib. Malaikat Raqib ini Allah tugaskan untuk mencatat amal kebaikan dari manusia. Selanjutnya malaikat Atid itu ditugaskan untuk mencatat amal buruk dari manusia. Amal-amal buruk yang manusia kerjakan itu dicatat oleh malaikat Atid. Selanjutnya malaikat Malik itu ditugaskan untuk menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan ditugaskan untuk menjaga pintu surga. Nah, jadi itulah 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta dengan tugas-tugasnya yang Allah berikan. Semoga Ananda semuanya nantinya bisa menghafal nama-nama malaikat ini dan juga menghafal apa saja tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Baik, Ananda semuanya, barangkali itu materi kita pada hari ini. Nah, jadi dari pembahasan kita pada hari ini, apakah ada yang masih tidak paham dengan apa yang Ibu jelaskan tadi? Jika ada yang tidak paham, boleh ditanyakan lagi ya. Apakah dari Ananda semuanya tidak ada yang ingin bertanya terkait materi kita pada hari ini? Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin bertanya, nah, di sini Ibu yang akan memberikan tugas kepada Ananda semuanya. Jadi, tugas yang akan Ibu berikan kepada Ananda semuanya yaitu berbentuk dari hafalan. Jadi, Ananda semuanya menghafal nama-nama dari malaikat tadi yang 10 yang wajib kita ketahui beserta tugasnya. Nah, hafalan ini disetorkan pada pertemuan kita yang akan datang. Jadi, Ibu harap tidak ada yang tidak menghafal dan tidak menyetorkan ya. Baik, Ananda semuanya, mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini. Semoga dengan apa yang Ibu jelaskan tadi dan apa yang sudah kita bahas pada hari ini, Ananda bisa mengambil hikmah dari pelajaran tersebut, bisa mengetahui siapa itu malaikat, dalil yang berkaitan dengan malaikat, dan apa saja tugas-tugas yang diberikan kepada malaikat. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi Ananda semuanya. Nah, terakhir dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.